Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfriana Cahaya Primarianto, nomor absen 25, kelas 11 IPA 4, SMA Negeri 7 Purworejo. Saya akan menjelaskan tentang sejarah Indonesia kembali ke bentuk NKRI setelah masa Republik Indonesia Serikat. Yang akan dipelajari yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang terjadinya peristiwa kembali ke bentuk NKRI yang utama adalah tidak sesuainya Republik Indonesia Serikat dengan tujuan awal dan cita-cita proklamasi sehingga banyak tuntutan dari warga negara bagian. Yang kedua, karena rakyat Indonesia tidak puas dengan hasil konferensi meja bundar yang melahirkan Republik Indonesia Serikat yang banyak menimbulkan demonstrasi negara-negara bagian. Contoh demonstrasinya adalah demonstrasi di Bandung tahun 1949, masa di mana Indonesia menghadapi banyak gejolak demonstrasi. Contoh di Bandung yang melakukan demonstrasi di depan gedung Parlemen Pasundan yang menuntut pembubaran negara Pasundan. Hal itu juga terjadi di Jawa Timur yang menuntut pembubaran negara Jawa Timur. Untuk mewujudkan cita-cita untuk kembali ke bentuk NKRI tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Oleh sebab itu, pemerintah melakukan strategi. Strategi yang dilakukan pemerintah yang pertama yaitu membentuk rancangan undang-undang yang mengatur tentang tata cara perubahan susunan kenegaraan, yang setelah itu rancangan undang-undang diserahkan kepada DPR Republik Indonesia Serikat sehingga terbit UU Darurat Nomor 11 Tahun 1950 yang menjadi dasar hukum penggabungan negara-negara bagian Republik Indonesia Serikat. Setelah adanya UU Darurat Nomor 11 Tahun 1950, negara-negara bagian Republik Indonesia Serikat bergabung ke Republik Indonesia di Jogja yang pelopori oleh negara Madura, negara Jawa Timur, negara Sumatera Selatan, dan negara Pasundan. Ada juga 8 negara otonom Republik Indonesia Serikat, yaitu 1. Jawa Tengah, 2. Kalimantan Barat, 3. Dayak Besar, 4. Daerah Banjar, 5. Kalimantan Tenggara, 6. Kalimantan Timur, 7. Bangka, 8. Belitung, dan 9. Riau. 2 negara bagian yang belum bergabung ke dalam Republik Indonesia yang pertama adalah negara Indonesia Timur, yang kedua adalah negara Sumatera Timur yang melakukan perundingan dengan Republik Indonesia yang pertama pada 13 Mei 1950 dan yang kedua pada 19 Mei 1950 dengan hasil menyetujui pembubaran Republik Indonesia Serikat dan pembentukan NKRI. Hasil dari perundingan ketiga negara tersebut disebut dengan Piagam Persetujuan. Isi dari Piagam Persetujuan adalah 1. Kesediaan bersama untuk membentuk negara kesatuan sebagai penjelmaan dari negara Republik Indonesia Serikat yang berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945. Kedua, penyempurnaan konstitusi Republik Indonesia Serikat dengan memasukkan bagian-bagian penting dari UUD RI tahun 1945. Lalu, Panitia Republik Indonesia dan Republik Indonesia Serikat bersama-sama merancang UU dan menyelesaikan rancangan undang-undang dalam 2 bulan. Pada 19 Mei 1950, perwakilan Republik Indonesia Serikat yaitu Muhammad Hatta dan perwakilan Republik Indonesia yaitu Abdul Halim melakukan kesepakatan yang menyatakan bahwa ibu kota Republik Indonesia pindah ke Jogja mengingat tidak adanya penjuru kota Jakarta karena telah diawasi oleh nikah. Lalu pada 15 Agustus 1950, Insinyur Soekarno menandatangani UUD sementara 1945 dan mulai berlaku sejak 17 Agustus 1950. Itulah akhir dari proses kembali ke bentuk NKRI yang bertahan hingga sekarang. Sekian pemaparan sejarah kembali ke bentuk NKRI. Terima kasih telah menonton.